Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, dan kita harus tetap semangat. Ya. Oke. Hari ini ya, kita akan belajar di tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Ya, sebelum memasuki pembelajaran, ya, silakan anak-anak lihat di grup WhatsApp-nya, Bapak sudah kirimkan link kehadiran, ya. Silakan dicek dulu, ya, lalu kemudian diisi, ya. Silakan ya anak-anak. Oke. Selanjutnya adalah berdoa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, ya. Berdoa untuk mendapatkan keberkahan agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, untuk itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang Bapak tunjuk yang akan memimpin doa. Farisa. Silakan Farisa pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, Pak. Mari teman-teman, sebelum mulai belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, ya. Kita telah berdoa dan telah dipimpin oleh salah satu teman kita yaitu Farisa. Terima kasih Farisa. Ya. Untuk menambah semangat dalam belajar hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu, ya, menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Nah, oke, perhatikan ya, ini Bapak ada video, ya, nanti kalian ikuti Kita mulai ya. Kibarlah benderaku, lambang suci Gagah Perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci Gagah Perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pada semuanya. Kita telah menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Ya,
untuk apa? Untuk bahwa kita ini bangsa yang besar, ya, agar tetap bersemangat gitu ya sebagai cikal bakal masa depan bangsa, ya, dan bisa memiliki sifat patriotisme dan nasionalisme. Ya, ini selanjutnya ya, nanti Bapak akan ada sebuah gambar, ya, perhatikan. Bapak ada gambar, ya, silakan diamati. Ada apa di dalam gambar ini? Ya, lihat baik-baik. Ya, ada apa gambar ya di dalam gambar ini? Siapa yang mau menjawabnya? Ya, silakan sebutkan namanya. Ya, silakan tunjuk tangan dan sebutkan namanya. Terus ini disebutkan ini ada gambar apa saja. Silakan. Ya, Putri Yasmin. Ya. Silakan Putri. Pemandangan tepi danau, ada burung-burung bertebakan, ada rusa yang sedang bermain, dan ada pohon-pohon yang indah, Pak. Oke, terima kasih Putri ya. Jadi di kata Putri di sini ada danau ya, terus ada hewan ya seperti rusa ya, dan ada pohon-pohon yang indah. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Ya, Risna Amanda Putri. Ya, silakan Risna. Di gambar ada burung elang sama bunga rantai, teratai, sama kupu-kupu dan tumbuhan lainnya. Ya, oke. Ya, terima kasih Risna. Jadi kata Risna di sini ada teratai ya, ada danau di sini, ada kupu-kupu, ada burung elang ya semuanya. Nah, apa sih ini disebutnya anak-anak? Kok ada banyak hewan ya gitu ya? Ada yang di udara ya, ini namanya burung elang. Terus ada rusa di daratan gitu ya. Ya, ini lagi di padang rumput. Nah, di sini di danaunya ini ada ikan, ada teratai, ada katak juga. Nah, ya. Ini gambar ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang ekosistem ya dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, jadi di gambar ini ada beberapa ekosistem. Ada ekosistem danau ya. Di dalamnya ada ikan, ada siput, ada udang ya, dan berbagai macam hewan air lainnya. Ya, terus ada tumbuhannya juga ya. Ada teratai gitu ya. Ada eceng gondok gitu ya. Terus di sini ada rusa ya di daratan. Ini ekosistem padang rumput gitu ya. Nah, ada rusa. Terus ada ekosistem hutan juga di sini ya, di sebelah sini. Nah, ini ada burungnya. Nah, hewan-hewan ini makannya itu ya berbeda-beda. Misalkan rusa makan rumput, itu hewan apa? Ya, misalkan burung elang makan apa gitu ya, termasuk jenis hewan apa. Nah, nanti kita akan pelajari ya pada pembelajaran hari ini. Ya. Nah, sekarang Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini ya agar kalian mengerti, paham gitu. Apa sih yang akan kalian pelajari gitu ya. Mohon diperhatikan baik-baik. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan melalui WhatsApp Group, peserta didik mampu menentukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. 2. Dengan mencermati teks bacaan, peserta didik mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara rinci. 3. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, peserta didik mampu menyusun tabel hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. 4. Dengan melihat tayangan video, peserta didik mampu menentukan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. 5. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi dari video, peserta didik mampu membuat teks non-fiksi tentang hewan pilihannya dilihat dari jenis makanannya
dengan cermat. Ya, ya. Jadi nanti di sini kalian akan bekerja kelompok, ya, saling berdiskusi, menentukan sebuah solusi, ya, dari sebuah permasalahan, gitu ya. Ya, di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, jadi kalian di situ bisa membaca teksnya, lalu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan, yaitu tentang ekosistem. Terus bisa menyusun tabel, jadi ini hewan apa, makanannya apa, termasuk jenis hewan apa, seperti itu ya. Ya, ini dari tujuan dari pembelajaran hari ini. Oke. Ya, selanjutnya Bapak memiliki 3 buah gambar. Nanti kalian tolong perhatikan ada gambar apa saja. Nanti yang bisa menjawab tunjuk tangan, ya, raise hand, lalu sebutkan namanya, ya, terus jawab. Ya. Nah, yang pertama ada gambar apa nih anak-anak? Nah, gambar apa, ya, makanannya apa, dan termasuk jenis hewan apa. Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, Putri, cepat sekali. Ya. Gambar harimau pemakan daging termasuk jenis hewan karnivora, Pak. Oke, terima kasih Putri. Ya, betul sekali anak-anak ya. Jadi ini namanya harimau. Harimau ini memakan daging. Ya. Nah, hewan pemakan daging ini termasuk jenis hewan karnivora. Ya, ingat itu ya, karnivora. Ya. Terus gambar yang kedua. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ayo. Wah, Farisa. Oke. Ya, silakan Farisa. Gambar sapi, Pak. Gambar sapi. Oke. Makanannya apa? Sapi. Makanannya rumput, termasuk hewan karnivora. Oke, rumput. Jadi sapi ini memakan rumput termasuk jenis hewan herbivora. Ya, jadi bukan hanya rumput ya, tapi tumbuh-tumbuhan gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga ada gambar apa nih anak-anak? Ayo. Saya, Pak. Nah, siapa tadi? Muhammad Wildan Fadila. Oke, Wildan. Ya, silakan Wildan. Monyet, Pak. Oke, gambar monyet. Ini makannya apa? Pemakan segala. Pemakan segala. Ya, berarti bisa memakan yang dari jenis herbivora maupun karnivora ya. Ya. Ini termasuk jenis hewan apa nih monyet nih? Omnivora. Omnivora, yaitu pemakan segala. Oke, terima kasih ya. Anak-anak kalian luar biasa sudah bisa menjelaskan ya, sudah bisa menjelaskan apa itu hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, sekarang kalian tulis di kolom chat ya jenis 3 hewan ini, pilih salah satu saja. Misalkan kamu mau jenis hewan karnivora selain macan apa aja misalkan ya. Ya, silakan ditulis di kolom chat. Contoh ya, misalkan Siti Aisyah nih, buaya memakan daging disebut hewan karnivora seperti itu ya. Nah, terus ini ya selain sapi apalagi ya kan yang memakan tumbuhan gitu ya, memakan rumput tumbuhan gitu ya. Terus yang termasuk hewan omnivora apa saja. Nah, silakan sekarang Bapak tunggu ya. Langsung diketik di kolom chatnya, pilih salah satu hewan saja. Nah, oke, sudah ada yang masuk nih. Dari Risna Amanda Putri, kambing memakan rumput jenis hewannya herbivora, oke. Lalu ada Putri Yasmin Larasati, kelinci memakan wortel termasuk jenis hewan herbivora. Ya, ayo ada lagi. Ya, oke, ada jawaban dari Muhammad Wildan. Monyet pemakan segala, ya termasuk jenis hewan omnivora. Ya. Ya, ada jawaban lagi dari Siti Aisyah.
Kerbau pemakan rumput. Ya, termasuk jenis hewan herbivora. Ada jawaban dari Deris. Ular memakan segala termasuk hewan omnivora. Ada Farisa juga, singa pemakan daging termasuk hewan karnivora. Oke. Lalu ada Vanessa Indri, sapi pemakan rumput termasuk jenis hewan herbivora. Lalu ada Risna Amanda Putri, elang pemakan daging disebut hewan karnivora. Oke, terima kasih anak-anak ya. Ini luar biasa, berarti kalian telah memahami materinya ya, walaupun secara singkat hanya dengan menampilkan gambar-gambar. Ya. Jadi kalian bisa mengetahui hewan apa saja sih itu ya, karnivora jenisnya apa aja gitu ya. Sapi hewan herbivora apa saja selain sapi gitu ya. Terus omnivora pemakan segala. Nah, apa saja itu ya. Nah, selanjutnya ini Bapak akan bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Masih sama seperti PPL yang kedua. Jadi kita akan bagi kelompok yaitu sebanyak 3 kelompok ya, karena murid Bapak hanya 12 orang. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini Bapak udah share linknya, yaitu kita masih menggunakan LKPD interaktif melalui aplikasi Livoxit ya. Nah, ini ada 2, ada LKPD Bahasa Indonesia dan LKPD IPA. Nah, nanti kalian kerjakan kerjakan dulu ya, yang mana misalkan Bahasa Indonesia dulu, misalkan gitu ya. Nanti di dalam ini ada bacaan tentang ekosistem. Ya. LKPD IPA juga sama. Ya, ini Bapak jelaskan dulu sebelum masuk ke dalam diskusi kelompok. Nah, nanti kalian akan menemukan lembaran seperti ini. Ada identitas diri, lembar kerja peserta didik yaitu LKPD, Satuan Pendidikan SD Negara Parang 05, terus kelas 5 semester 1, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran kedua. Ya, ini alokasi waktu pembelajaran hari ini 4 kali 35 menit. Lalu muatan pelajarannya Bahasa Indonesia dan IPA, materinya 2, yaitu pokok pikiran teks non-fiksi, yaitu tentang ekosistem. Lalu golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, ini ada kolom seperti ini ya. Nama kelompok, ya kelompok 1. Ketua kelompoknya siapa, tulis ya. Lalu anggotanya siapa, tulis juga di sini ya. Itu. Nah, nanti kalian akan menemukan ini, lembaran ini juga. Judulnya LKPD Bahasa Indonesia SD Negara Parang 05. Ya, seperti ini ya, ada tujuan pembelajarannya juga. Ya. Nah, nanti kalian akan menemukan ini ya. Bacaan yaitu tentang jenis-jenis ekosistem. Ya. Ini ya, nanti kalian baca ya. Baca semuanya. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Ya. Nah, terus contoh yang dikerjakannya apa saja sih? Misalkan contoh ya, ini ada tabel paragraf. Paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5 ada pikiran utama. Nah, ini kolom yang kosong harus diisi. Kalian tidak perlu menuliskan ya. Ya, kalau kalian menuliskan di kolomnya ini pasti akan lama. Ya. Karena kemampuan masing-masing siswa berbeda gitu ya. Dalam hal mengetik gitu ya. Nah, ini nanti kalian tinggal dipindahkan saja, misalkan nomor 1 nih. Pikiran utama nih, yang pertama misalkan ditaruh di kolom 1, paragraf 1, klik aja di sini ya. Jadi di drag and drop ya. Kita pernah lakukan di PPL 2 juga. Oke ya. Nah, ini langsung ditarik aja. Misalkan kalimat yang terakhir pada nomor 3 di sini, paragraf 3, oke silakan seperti itu ya. Selanjutnya ada LKPD IPA, jadi setelah Bahasa Indonesia itu ada IPA. Nah, ini juga ya, ada identitas, lalu ada tujuan pembelajarannya. Nah, lalu ini ada contoh apa sih soal, ya gitu. Ada nama hewan, biar lebih menarik Bapak kasih gambar saja. Ya, jadi ini udah tahu ini gambar harimau. Jenis makanannya ada rumput, ya misalkan ditaruh di sini jenis makanannya apa, rumput gitu ya, termasuk jenis apa, omnivora gitu di sini ya, tinggal drag
and drop saja. Ya. Ya, terus ya. Ya. Setelah ini ya, kalian akan mengamati sebuah video tentang materi yang akan dipelajari hari ini ya. Jadi sebelum Bapak menutup meeting ini, nanti kalian berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Tolong perhatikan, ini ada sebuah video ya, agar membuka pikiran kamu, wawasan kamu ya tentang materi yang dipelajari. Oke. Tolong perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 5. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem yang sangat rendah pada musim dingin, taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak masanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek.
Dari bacaan di atas, kita dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dari setiap paragraf. Apa yang dimaksud dengan ide pokok dan informasi penting dari sebuah paragraf? Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membacanya lagi ya. Selanjutnya, namun tentu masih ingat dengan penggolongan hewan yang kamu lakukan sebelumnya, bukan? Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Namun, ada kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih dalam tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivor, karnivor, dan omnivor. 1. Hewan herbivor. Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan, seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Hewan herbivor memiliki susunan gigi khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, rusa, dan lain sebagainya. Yang kedua, hewan karnivor. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, ular, dan lain-lain. Yang nomor 3 adalah hewan omnivor. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Contoh hewan omnivor yaitu orangutan, gorila, monyet, ayam, dan lain-lain. Ya, itulah penjelasan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Jika tidak atau kurang paham, silakan diulangi ya. Diulang membacanya, dipahami, dianalisis, dan disimpulkan. Dan bila perlu silakan dicatat di buku latihan atau buku catatan masing-masing ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak ya telah melihat ya, menyaksikan, mengamati, menganalisis ya materi pada pembelajaran hari ini. Ya, sebelum Bapak menutup Meet ini, ya peraturannya yaitu sama seperti PPL yang lalu,
kalian tidak meninggalkan room ini, tapi hanya mematikan kamera saja, ya, mematikan mikrofon dan mematikan kamera. Kemudian kalian akan berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi nanti setelah ada aba-aba dari Bapak, ya, lalu kalian matikan semua kameranya, tapi tidak keluar dari room meeting ini, ya, karena apa? Untuk meminimalisir kalian apa sih kehilangan sinyal gitu ya. Jadi biar sinyalnya tetap stabil. Jadi karena kalau kalian udah keluar, nanti susah lagi masuknya seperti itu. Oke anak-anak ya, Bapak sudah bagi di awal, yaitu kelompoknya ada 3, satu kelompok ada 4 orang. Nanti masing-masing kelompok berdiskusi di grup atau kelompok WhatsApp-nya masing-masing. Ya, jika ada pertanyaan silakan. Misalkan pertanyaannya ditujukan ke Bapak, langsung tinggal nyalakan kameranya, lalu nyalakan mic-nya, silakan bertanya. Ya, seperti itu. Ya. Oke, baiklah anak-anak. Silakan matikan kameranya, lalu berdiskusi ke dalam kelompoknya masing-masing. Ya. Ya. Ya, perhatikan ya anak-anak. Jadi di dalam kelompoknya masing-masing di situ sudah di-share LKPD ya. Di awal sudah di-share LKPD-nya, linknya menggunakan Livoxit. Kalian kerjakan ya sesuai urutan saja. Jadi bahasa Indonesia dulu di situ ya. Lalu kemudian ada LKPD IPA ya. Nah, setiap mengerjakan LKPD di situ, kalian jangan lupa klik finish ya. Setelah klik finish, lalu scroll ke atas, nanti muncul nilainya di situ, screenshot, kirimkan ke grup WhatsApp ya, kelompok masing-masing.
Waktunya 4 menit lagi anak-anak. Kelompok yang sudah selesai berdiskusi, ya silakan boleh kembali ke room meeting ya. Ya, yang sudah selesai mengerjakannya, silakan bisa masuk ke ruangan lagi ya, dengan mengaktifkan kameranya.
Ya, selamat datang kembali anak-anak. Nah, kita tunggu yang lain ya. Ya, yang sudah selesai silakan gabung kembali ya anak-anak ya. Baru ada 6 ya. Dengan mengaktifkan menyalakan kameranya.
7 ya. Ya. Ya, terima kasih anak-anak telah kembali lagi ya di dalam ruangan Zoom meeting ini. Terima kasih telah mengerjakan LKPD dengan baik ya. Ya, Bapak perhatikan di grup WhatsApp-nya masing-masing. Dan ini Bapak udah lihat di sini ada 3 kelompok ya. Ada masing-masing perwakilan kelompoknya ya. Sudah terlihat semua di layar. Ya. Sambil menunggu yang lain, mungkin ada yang terkendala jaringan, barangkali ada yang hanya memakai satu perangkat atau satu HP, ya, jadi tidak bisa mengerjakan dalam satu layar, ya kemungkinan keluar dulu dari Zoom meetingnya lalu dikerjakan seperti itu, ya, nggak apa-apa ya. Mungkin masuk laginya agak susah kali ya. Jadi kita mulai saja ya. Ya. Bapak minta masing-masing dari perwakilan kelompoknya ini untuk mempresentasikan ya hasil diskusi ya, hasil diskusi yang di LKPD tadi, yaitu IPA dan Bahasa ya. Nanti masing-masing kelompok ya presentasi. Bapak minta dari kelompok berapa nih, kelompok 1 dulu dah ya. Silakan kelompok 1, presentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Siapa? Ayo. Tunjuk tangan kelompok 1. Saya, Pak. Oh ya. Hildan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nama saya Muhammad Wildan Fadilah, wakil dari kelompok 1. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan herbivora, karnivora, dan omnivora. 1. Hewan herbivora. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan atau daun, batang, dan biji-bijian. Hewan herbivora memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Gigi tidak memiliki gigi taring. Gigi sering berada di depan dan tajam, berguna untuk memotong makanan. Gigi geraham untuk menghaluskan makanan. Contoh hewannya sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. 2. Hewan karnivor. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar yang termasuk hewan ini adalah hewan liar. Hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Hewan ini termasuk dalam kelompok, yaitu harimau, singa, anjing. 3. Hewan omnivor. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi terdiri gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Contohnya orang hutan, gorila, monyet, dan ayam.
Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok tersebut disebut yang pikiran utama. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal dan akhir paragraf. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi 2, ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, sungai. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu, karang, dan air laut. Ekosistem darat contohnya hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem air tawar adalah ganggang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Wildan ya yang telah mempresentasikan yaitu perwakilan dari kelompok 1 ya, ini bagus sekali ya, sudah secara rinci ya. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 ya. Kelompok 2, siapa kelompok 2 nih? Tunjuk tangan. Kelompok 2. Saya, Pak. Oh iya, Putri, silakan. Kenalkan, nama saya Putri Yasmin Larasati, wakil dari kelompok 2. Ekosistem dan golongan hewan berdasarkan jenis makanan. Jenis-jenis ekosistem pada dasarnya. Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bandungan merupakan 2 contoh ekosistem buatan. Hewan herbivora. Hewan herbivora, kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makannya berasal dari tumbuhan, seperti daun, batang, dan biji-bijian. Herbivora memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan. Contohnya, hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan lain-lain. 2. Hewan karnivora. Hewan karnivora termasuk kelompok yang liar, adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan yang buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Hewan ini juga memiliki seri dan yang tajam dan kuat. Meskipun berukuran kecil, gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, ular, dan lain-lain. Hewan omnivora. Hewan omnivora termasuk kelompok hewan yang memakan berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi dan taring geraham ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan untuk memakan makanan berupa hewan lain. Gigi seri dan gigi geraham ini berguna ketika makanan berupa tumbuhan. Contoh hewan
Hewan omnivora adalah monyet, orang hutan, gorila, dan yang lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Putri atas penampilannya ya. Merupakan perwakilan kelompok presentasi dari kelompok 2. Ya, selanjutnya yang terakhir nih, kelompok 3. Kelompok 3, siapa nih? Yuk. Saya, Pak. Ya, silakan. Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan pelajaran kita hari ini. Ekosistem dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang, dan ekosistem laut dalam. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan, hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Berdasarkan jenis makanan hewan, di kelompoknya menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, karnivor, dan omnivor. Hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan, contohnya sapi, kerbau, dan rusa. Hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain, contohnya singa, harimau, dan anjing. Hewan omnivor adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain, contohnya orang hutan, kera, dan gorila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Siti Aisyah ya telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, Bapak ucapkan terima kasih pada semuanya ya. Perwakilan kelompoknya ini sudah bagus-bagus ya, sudah rinci gitu ya. Jadi apa yang didiskusikan dengan materi yang dipelajari hari ini. Ya. Ya, jadi betul sekali ya apa yang tadi dikatakan oleh Wildan ya, Putri sama Siti Aisyah. Ya, jadi ekosistem itu terbagi 2 ya. Ada ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ada ekosistem darat dan ada ekosistem air ya. Ya, ada berbagai macam jenis hewan di dalamnya ya. Ada termasuk hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya atas hasil presentasinya. Ya, nah selanjutnya Bapak minta 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan ya, pembelajaran hari ini ya. Ya, 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, siapa? Tunjuk tangan silakan, anak-anak. Ya, Farisa sudah tunjuk tangan. Silakan Farisa. Ya sudah tuh, sudah terdengar suaranya. Kesimpulannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa. Ya, wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan bahasa Indonesia. Kesimpulan bahasa Indonesia, 1, ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem alam dan buatan. 2, ekosistem alam terdiri dari ekosistem air dan darat.
ekosistem buatan, contohnya sawah dan bendungan. 3. Ekosistem air tawar, contohnya danau, laut, kolam, dan sungai. Tumbuhan yang banyak hidup di ekosistem tawar adalah gangga. 4. Ekosistem air asin, contohnya terumbu karang dan laut. 5. Ekosistem darat, contohnya hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Perbedaan ekosistem darat ada pada curah hujan dan iklimnya. Akibatnya jenis tumbuhan dan hewan juga berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih pada Faris ya yang telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Bapak minta satu orang lagi dah. Siapa nih kira-kira ya? Yang mau. Ya, Risna tunjuk tangan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna. Ya. Akan menyimpulkan pelajaran IPA. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. 1. Herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Contohnya adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. 2. Karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Contohnya adalah harimau, singa, elang, dan ular. 3. Omnivora merupakan kelompok hewan yang memakan dari tumbuhan maupun hewan lain. Contohnya adalah orangutan, gorila, monyet, dan ayam. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih pada Risna ya yang telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya. Ya, jadi kesimpulannya yaitu hari ini kita telah mempelajari pikiran utama dan informasi penting pada bacaan. Ya. Terus yang keduanya tentang berbagai macam jenis ekosistem yang ada di lingkungan kita. Ya. Dan berbagai macam jenis hewan sesuai dengan jenis makanannya. Ya, oke, terima kasih pada semuanya. Selanjutnya ya, Bapak akan share screen lagi ya. Nanti kalian merefleksikan ya. Ya, merefleksikan pembelajaran hari ini dengan menggunakan gambar emoticon. Ya, jadi perhatikan di layar. Ini ada berbagai macam jenis gambar emoticon. Ya, nanti kalian tunjukkan pada layar. Ya. Lalu kalian ngomong gitu ya. Nah, kenapa sih memilih gambar emoticon ini? Ya. Silakan. Yang pertama siapa dulu? Apa Bapak sebut aja ya? Dari urutan pertama nih, yang paling atas ada Wildan. Silakan Wildan. Silakan Wildan, diaktifkan dulu mic-nya. Ya, Pak. Emotnya senang dan penuh cinta, Pak. Senang dan penuh cinta gitu ya terhadap pembelajaran hari ini ya, karena seru ya gitu ya, ada berbagai macam jenis hewan seperti itu. Oke, terima kasih Wildan. Selanjutnya Nabila. Silakan tunjukkan gambar emotikonnya. Ya. Penuh kegembiraan, Pak. Penuh kegembiraan. Oke, terima kasih Nabila. Selanjutnya mana nih? Putri. Pak. Ya. Saya memilih emoji ini karena saya tertawa kucing saya mengganggu saya saat lagi Zoom, Pak. Iya, oke. Ya, jadi emotnya tertawa itu
bukan menertawakan pembelajaran hari ini, tapi karena kucingnya mengganggu. Tapi ini bagus sekali ya, Putri sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Ya, sudah bisa berbicara juga ya. Ya, sudah udah paham tentang materinya, walaupun diganggu oleh kucingnya gitu ya. Ya. Terus selanjutnya ada, Siti Aisyah. Silakan Siti. Senang mengikuti pembelajaran, Pak. Oke, terima kasih Siti Aisyah. Selanjutnya Vanessa. Senang mengikuti pelajaran hari ini, Pak. Ya, terima kasih Vanessa. Selanjutnya ada Deris. Saya senang, Pak. Mana lihat gambarnya, katasin dikit. Nah, iya, oke, terima kasih. Selanjutnya Farisa. Ya, mana suaranya Farisa? Senang dan bahagia, Pak. Ya, terima kasih, senang dan bahagia. Selanjutnya Risna. Senang karena mendapatkan ilmu, Pak. Ya, oke, terima kasih ya. Ini luar biasa emotikonnya. Ya, ada berbagai macam bentuk karakter ya. Ada yang diganggu kucingnya, yang tertawa, tapi tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, ya. Ada juga yang bahagia, gitu ya, senang, ya. Ya semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan penuh dengan keberkahan. Ya, oke. Terima kasih anak-anak sudah merefleksikan pembelajaran hari ini melalui gambar emoticon. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bapak ada sebuah latihan soal, yaitu ya tes formatif. Ya, kita akan menggunakan aplikasi yang sama seperti PPL yang lalu, yaitu aplikasi Quizzes. Ya, bisa menggunakan aplikasi yang di-download, ya, di Android maupun langsung di webnya, ya, misalkan menggunakan komputer atau laptop, menggunakan web, ya. Bapak bagi dulu, share dulu linknya, ya. Ya, silakan, itu sudah Bapak share linknya, link quizisnya, ya. Dan kita quizisnya live langsung ya, jadi klasemennya itu tahu gitu ya. Jadi siapa yang mengerjakan lebih cepat gitu dia akan yang pertama gitu. Oke, Bapak share dulu. Nah ini ya. Nah udah ada yang masuk nih. Ya. Nah udah ada yang masuk. Oke. Ini apa nih? Ya. Ya kita mulai saja ya anak-anak ya. Silakan perhatikan layar HP kalian atau komputer kalian atau laptop kalian. Nanti Bapak klik mulai hitungan ya. Lalu kalian langsung kerjakan.
waktunya 3 menit lagi ya anak-anak. Yang sudah mengerjakan silakan masuk lagi ke Zoom meeting-nya. Ya, waktunya udah habis ya anak-anak. Ya. Ya, terima kasih sudah mengerjakan soal evaluasi ya menggunakan aplikasi Quizzes ya. Nah, sekarang Bapak informasikan yang mendapatkan nilai KKM atau di atas KKM ya akan ada pengayaan ya. Akan ada pengayaan dan melanjutkan ke materi yang lebih tinggi. Ya. Yang masih di bawah KKM nanti akan ikut remedial dengan materi yang sama dan juga soal yang sama juga nanti akan diacak soalnya seperti itu. Ya. Ya, sekarang Bapak akan share screen lagi ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu ya, sebuah lagu daerah dari DKI Jakarta yang berjudul Ondel-Ondel ya. Pasti kalian sudah sering lihat ya, gitu ya. Sering lihat, sering dengerin gitu ya di lingkungan kalian ya. Ya, kita mulai saja ya. Ya, semuanya perhatikan. Ondel-ondel, kita marah ondel-ondel,
Ondel-ondel adik-adik boy, igelan, ondel ngiding, disunatin seru. Berkobaran, air comberan. Ya, terima kasih anak-anak ya. Itu adalah lagu Ondel-Ondel, yaitu lagu daerah dari Provinsi DKI Jakarta. Ya, mengapa kita menyanyikan lagu daerah? Yaitu sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya bangsa. Ya, jadi kita tahu itu, oh iya ini tuh budaya dari daerah mana gitu ya, seperti itu. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, tadi di awal sudah dibuka dengan doa, lalu ditutup juga dengan doa. Ya, sekarang Bapak minta satu anak untuk memimpin doa penutup. Ya, silakan. Siapa nih? Halo. Saya, Pak. Siapa? Oh, ya Nabila, silakan. Mari teman-teman sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Nabila ya telah memimpin doa penutup ya, telah menutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya ya anak-anak, kalian luar biasa ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Sekarang Bapak tutup ya pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa anak-anak. Ya, terima kasih. Tunggu ya, tetap di sini. Ya, selamat siang Bu Dayu. Ya, selamat siang Pak Fatailah. Ya, terima kasih banyak Bu sudah mengikuti pembelajaran praktik pembelajaran PPL 3 ini dan juga saya mengucapkan terima kasih pada Pak Bayu juga. Silakan Bu, barangkali mau ada saran atau masukan untuk pembelajaran PPL siklus 3 ini. Mangga, Bu. Iya, pembelajaran hari ini untuk siklus 3 itu Pak Fatailah sudah bagus, Pak Fatailah. Sudah sesuai dengan RPP yang Pak Fatailah susun. Itu semoga ke depan lebih baik lagi untuk menyongsong UKIN Pak Fatailah ya. Iya, siap, Bu. Ya. Ya, sekian Pak Fatailah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dayu atas masukan sarannya ya, prakatanya juga. Silakan Pak Bayu, monggo. Maaf Pak, masih di mute. Saya sedikit ya Pak. Ya, kalau saya di persiapan dan dari segi yang lainnya itu sudah luar biasa. Cuman satu Pak, yang terakhir saja nih, yang penutupnya Pak. Kalau menyanyikan lagu itu usahakan biar semuanya ikut menyanyi Pak. Ya, di on-kan saja ya. mikrofonnya biar ribut Pak gitu. Jadi selesai ini biar ribut, biar semangat, biar mereka ingat bahwa kemarin diajar Pak Fatailah kita nyanyi, ribut-ribut lah di Zoom meeting gitu Pak. Jadi biar ada gregetnya sedikit. Nah, itu aja sih, selebihnya saya sudah oke dengan pembelajaran Bapak.
hanya nanti dipertahankan untuk UKIN bila perlu ditingkatkan Bapak. Itu aja. Ya, ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Apa ini saya di apa namanya di kamar suci dan di meraja nih sambil Pak. Mohon maaf ya. Iya, ya Jadi Pak, nggak apa-apa Pak. Ya terima kasih pada Pak Bayu dan Bu Dayu ini luar biasa sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir ya di PPL 3 ini lengkap gitu loh ya. Nanti saya juga merefleksikan untuk UKIN lah. Nanti saya mohon bimbingannya sama Bapak dan Ibu ya, apa yang harus dilakukan di UKIN itu ya, gitu. Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak. Ya. Ibu, izin live Ibu. Oh, Ibu Dayu sudah live duluan kayaknya. Masih di mute. Oke, ya, terima kasih ya Bapak Ibu Ya, Pak. dan anak-anak semua atas partisipasinya. Saya akhiri ya, saya stop recording dulu.